Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Larasati Pradina. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Zaman Yunani kuno berlangsung kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan, atau antara kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 200 sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Pada zaman ini, mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat digantikan dengan logos atau rasio, setelah mitos-mitos tersebut tidak dapat lagi menjawab dan memecahkan masalah-masalah kosmologis. Pada tahap ini, bangsa Yunani mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang berbagai fenomena alam yang begitu beragam, meninggalkan mitos-mitos untuk kemudian terus meneliti berdasarkan daya nalar. Contoh yang paling populer dalam hal ini adalah mengenai persepsi orang-orang Yunani terhadap pelangi. Dalam masyarakat tradisional Yunani, pelangi dianggap sebagai dewi yang bertugas sebagai pesuruh bagi dewa-dewa lain. Tetapi bagi mereka yang sudah berpikiran maju, pelangi adalah awan sebagaimana yang dikatakan oleh Xenophanes, atau pantulan matahari yang ada dalam awan seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Jadi, pemikiran utama para ahli pikir di kota Miletos, Yunani adalah alam atau problema kosmologis. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ke video pembahasannya. Kata filsafat memiliki arti sesuai bahasa asalnya. Yang pertama, dari bahasa Yunani, filsafat berasal dari kata philo dan sophos, jika digabung menjadi filosofia, yang bermakna cintai kebijaksanaan. Sedangkan dari bahasa Inggris berasal dari kata filosofi yang bermakna kebijaksanaan. Dan dari bahasa Arab berasal dari kata falsafah yang berarti cinta kearifan. Lalu yang berikutnya adalah pengertian filsafat menurut para filsuf. Yang pertama ada Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, etika, dan masalah ketuhanan. Sedangkan Socrates, yang merupakan salah satu tokoh filsafat Yunani, mengatakan bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Lalu ada Francis Bacon yang berasal dari Inggris, mengatakan bahwa filsafat adalah ibu agung dari segala ilmu-ilmu, the great mother of the sciences. Sedangkan John Dewey yang berasal dari Amerika Serikat mengatakan bahwa filsafat adalah suatu sarana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara hal-hal yang lama dengan hal yang baru dalam penyesuaian suatu kebudayaan. Dari beberapa pendapat para tokoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pendapat mereka tentang filsafat itu berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena yang pertama, para tokoh hidup dalam kurun waktu yang berbeda. Para tokoh tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda juga. Lalu yang ketiga, setiap tokoh memiliki kapasitas keilmuan dan kesan yang berbeda terhadap ilmu filsafat. Dan yang terakhir, karena perkembangan filsafat itu sendiri.
Sebelum mempelajari filsafat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempunyai keinginan kuat untuk mencari kebenaran di balik hal-hal tahayul. Yang kedua, dapat mengoptimalkan potensi akal. Yang ketiga, mempunyai keingintahuan untuk mengetahui rahasia alam. Yang keempat, mempunyai sikap heran atau ketakjuban. Dan yang kelima, adanya kesangsian terhadap suatu hal. Nah, sekarang kita akan melihat contoh pertanyaan filsafat dan contoh pertanyaan yang bukan filsafat. Contoh pertanyaan filsafat adalah, apa sebenarnya bahan alam ini? Dari unsur apa sebenarnya alam semesta ini? Sedangkan contoh pertanyaan yang bukan filsafat, apa warna langit pada siang hari yang cerah? Kapan awan akan mulai turun menjadi air hujan? Nah, kecenderungan pertanyaan filsafat mengarah pada penggunaan nalar pikiran dan jawaban yang mendalam, bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dijawab oleh panca indera maupun riset sains yang ringan. Ada berbagai macam metode dalam filsafat. Salah satunya adalah metode kritis yang diterapkan oleh Socrates dan Plato. Socrates dan Plato menerapkan metode kritis dalam filsafat, yaitu cara kerja atau bertindak yang bersifat analitis. Metode kritis dapat dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau dialog. Socrates tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan ia menganalisis berbagai pendapat atau aturan-aturan yang dikemukakan orang. Dengan cara percakapan tersebut, Socrates menemukan cara berpikir induksi, yaitu berdasarkan beberapa pengetahuan mengenai masalah-masalah khusus dalam memperoleh kesimpulan pengetahuan yang bersifat umum. Setelah mengetahui tentang definisi, syarat, contoh pertanyaan, dan metode dalam filsafat, sekarang kita akan melihat berbagai kajian dalam filsafat. Di antaranya adalah epistemologi. Epistemologi adalah pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, dari panca indera, dari ide, atau dari Tuhan. Lalu ada aksiologi, yaitu suatu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai etika, dan nilai estetika. Lalu ada philosophy of mind, yaitu pemikiran filosofis tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani, serta bagaimana tentang kebiasaan berkehendak manusia. Jadi kesimpulan dari video ini adalah 1. Filsafat memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para tokoh. 2. Untuk mempelajari filsafat, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, kita harus memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu hal. Yang ketiga, filsafat memiliki banyak metode. Dan yang keempat, filsafat memiliki banyak cabang kajian yang bisa dipelajari. Itu tadi adalah video saya mengenai materi-materi dalam mata kuliah filsafat ilmu. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih.